Oke, pertama kita buka menu Windows. Habis itu kita masuk ke kasih data with access. Buka Sambibi Core Panel. Misalkan kita start semuanya. Kita sudah running. Buka dengan browser engine yang ada di laptop Anda. Saya memakai Nightly Firefox. Kita ketikkan localhost, lalu enter. Habis itu pilih atau klik HP My Admin. Di sini ada kolom create new database. Kita beri nama karyawan 3. Situ kita klik create. Nah, ini untuk membuat ada kolom create new table on database karyawan 3 ini kita isi yang nantinya akan menjadi tabel fakta. Kita isi sama saja karyawan. Number of field, ini number of fieldnya ini kita coba kasih 5. Cukup, sesuaikan saja. Nah, sini kita kasih ID karyawan. Ini tipenya. Ini usahakan samakan saja sama yang ada di SQL Server ntar. Jadi dalam proses DTS-nya atau ETL-nya nanti bisa, jadi nggak bingung-bingung. ID karyawan, nama ini usahakan varchar, terus jadwal kerja ini kita kasih date, gaji ini bisa kasih integer karena berhubungan dengan angka. Ini jabatan, ini kasihkan integer saja, jadi nanti dikasih semacam identitas atau key tertentu. Nah, ini auto increment, centang semua, kalau nolnya nggak usah. Kemudian tentukan primary key-nya. Ini primary key-nya. Ada tab ID karyawan. Kemudian klik go. Tunggu. Klik save. This is number, not number. Ini kasih 100. Lalu kita go. Tunggu sebentar. Oke. Selesai. Kita lihat pada database karyawan. Nanti contohnya seperti ini. Cara memasukkannya, ini klik sini. Nah, ini filenya apa aja yang akan dihubungkan. Sama dengan jabatan, cukup begitu, sama saja. Kalau pengen lebih detailnya, klik pada insert, action pada insert.
Ini kita kasih nama aja. Nanti untuk melihatnya kita tambahkan di sini. Oke. Nah, ini kita sudah mempunyai database karyawan beserta isi atau tabel dalam database tersebut, yakni ada biodata, jabatan, dan jadwal. Biodata tersebut mewakili ID biodata, nama karyawan, alamat, gaji, dan ID penjadwalan. Kita kembalikan lagi. Sedangkan jabatan, yakni ada ID status karyawan, yakni seperti primergi, jabatannya sebagai apa dalam proyek ini. Sedangkan kalau jadwal, ini ada ID penjadwalan, hari ini hari kerja, sedangkan tanggal masuk kerja, jam kerjanya ini berapa jam per harinya, dan status ID karyawan ini mengambil dari yang tadi. Oke, database karyawan beserta tabel sudah terbuat dengan rapi. Sekarang kita lihat dalam diagramnya, atau disebut dengan diagram basic lah. Kemudian klik designer dan nama ini adalah fact table, sedangkan ini adalah dimension table. Oh, ini fact table, ini dimension table. Saya di sini kebetulan menggunakan diagram snow schema yang mempunyai anak cabang kembali. Di sini kita cirinya snow schema ini adalah jadwal penjadwalan sebagai foreign key dari ID jadwal penjadwalan yang pada ada di jadwal. Sedangkan ID karyawan di sini ini adalah sebagai foreign key dari primary key tabel jabatan. Oke. Kalau begitu kita save saja. Sudah di save, kita kembali ke database karyawan. Oke. Setelah database pada kita buat database pada MySQL. Sekarang waktunya kita membuat database pada SQL Server. Satu langkah yang sama, yakni buka aplikasi database yang ada, kemudian buka SQL Server Management Studio, enter saja. Kita tunggu. Di sini ada connect to server. Biasanya pilih Windows with Authentic, server name, baru connect. Tanda connect atau tidak dalam Object Explorer terlihat semua database. Baik, kita sekarang melakukan pembuatan database. Klik kanan pada database, pilih New Database. Kita ketikkan nama karyawan. Kita klik OK atau Enter saja. Itu buah akan di sini akan menjadi sebuah database baru nama buah. Atau bila mana sudah memiliki database, caranya yakni untuk mengattach saja ke kanan database, terus attach, add, cari database, oke.
jika database tidak ada, maka tidak bisa. Jika database Anda ada, pasti bisa masuk. Di situ dibuat, kita rubah tandanya jadi minus di tabel, klik kanan pada tabel, new tabel. Ini caranya hampir sama dengan database MySQL. Tinggal kasih nama saja, katakanlah 2, tipe datanya apa, katakanlah tadi kan saya bilang integer, jadi bentar, jadi ini harusnya juga integer. Saja. Begitu kita save. Satu namanya katakanlah buah. Oke saja. Cara mengetesnya, new query, buah. Kita ketikkan select binatang from buah. Ini belum ada isinya karena belum kita isi. Cara mengisinya ini adalah di PO buah, klik kanan, edit. Nah, kita isi buah tadi kan ID-nya integer, jadi hanya angka saja. Bisa semua. Buka. Ya. Kita save saja. Refresh. Kita akan kembali. Sudah ada isinya. Sedangkan dalam tugas saya sudah menyiapkan database persediaan buah. Isinya ini adalah buah. Kita ganti ke persediaan buah. Nah, ini sudah saya buatkan seperti ini. Kita lihat semuanya. Cabang, kota, lokasi, player, sudah kan? Tuh, kita tekan F5. Ini adalah kesemua data. Semua data yang sudah saya masukkan pada database saya. Bagaimana untuk melihat diagram seperti pada MySQL? Ini di database diagram, klik kanan, pilih new database diagram. Nah, jika keluar ke table, blok semua tabel, klik add. Tunggu sampai semua diagram terlihat. Semua diagram sudah terlihat. Masa sudah seksi dagang, ada ID waktu, ID buah, ID cabang, ID lokasi. Ini adalah sebagai tabel fakta.
yang lainnya adalah tabel dimensi. Oke. Database persediaan 2 sudah kita buat, dan kita sudah mempunyai 2 database, yakni MySQL dan SQL Server. Bagaimana dengan OLAP-nya? Berikut penjelasannya secara singkat. Oke, sekarang kita buat OLAP pada PI. Kembali aplikasi data, klik SQL Server Data Tool. Tunggu aplikasi biar pilih new project. Kita pada PI ya, PI nya Business Intelligence, pilih Service Multidimensional dan Data Mining, baru klik OK. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah data yang telah di ETL-kan atau di database di DTS-kan dari SQL Server dan MySQL Server. Yang di tengah ini adalah tabel fakta, sedangkan lain-lainnya ini adalah dua dimensi. OLAP-nya kita taruh pada ini. Klik OK. Calculation. Oke, untuk mengkonekkan pada SQL Server, karena saya memakai SQL Server sebagai data warehouse-nya, klik pada Server Explorer. Nah, di sini ada tanda silang, ini berarti belum terkoneksi. Kita koneksikan. Server name ini kita isikan, usahakan ada SQL Server ini kita copy, kita konekkan kembali, pastikan di sini, kita refresh. Tab ini sudah terbuka. Kita tadi di posisi dulu. Oke. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini juga sama seperti yang tadi. Sudah terkoneksi, tidak ada tanda silang X. Oke, untuk mengetahui apakah masuk atau tidak, ada di sini. Karena ini pada supplier ke kanan, export data. Tunggu. Nah, ini masuk semua. Data sudah termasuk.
aggregation juga sudah, sum penjumlahan count adalah sum ini penjumlahan dari harga buah ini keterangan ini bukannya. Sedangkan pada dimension kita mempunyai supplier 2 cabang, kota, lokasi, waktu, cabang, kota, supplier kaya. Soalnya juga sudah ada, assembly, data source-nya juga sudah ada. Oke, OLAP sudah terbuat. Oke, setelah ini kita masuk kepada SQL Server lagi sebagai induk paraphrase. Situ kita pilih database persediaan buah. Ini adalah hasil akhir atau hasil analisa dari OLAP yang telah dibuat. Klik kanan, pilih text, kemudian pakai export data, klik next. Data source-nya sudah benar, persediaan buah, klik next. Destination-nya ini karena kebiasaan orang mampu membaca dari Microsoft, produk Microsoft, maka saya buat dari produk Microsoft sebagai hasil analisis akhir yang dapat menampilkan hasil analisa serta statistik penjualan. Server name-nya kita search dulu. Nah, ini seperti yang tadi, bisa saja database-nya persediaan buah, klik next, pilih copy data from all table, klik next, kita centang semuanya, klik next, dan kita klik finish. Untuk memulai, tunggu proses sampai berhasil semua. Oke, pada SQL Server import dan export wizard ini kita klik next, jadi destination pilih Microsoft Excel file path, ini klik browse, kemudian kasih nama filenya hasil analisa. Oke, kita pilih versi Excel pada 2007, klik next. Nah, ini seperti yang tadi, copy data format, klik next, klik semua, edit mapping, next. Ini kita pilih not saja, klik next, finish. Tunggu sampai proses executing selesai atau sukses semuanya. Oke, bagaimana cara melihat hasil dari aplikasi ini? Kita kembali ke direktori penyimpan. Nah, ini backup-nya. Nah, kita buka, klik yes. Ini tentunya sudah menginstal aplikasi Microsoft Office ya. Ini buah yang di sini ini sama dengan
buah yang di sini. Sama saja, cabang di sini juga sama dengan cabang yang di sini. Dan begitu sebaliknya. Dan di mana hasil analisisnya? Ini data sama seperti data yang ini, hanya hasil analisisnya. Jadi menampilkan produk apa saja, buka, ini kondisinya, sini. Nah, ini yang apa, buat lamongan, sih, dan seterusnya. Ini Malang, Mojokerto. Ini adalah hasil dari analisis yang telah dibuat. Sekian dan terima kasih.